Pemirsa, Suriah kembali menjadi saksi tragedi besar. Pada Senin dini hari, 16 Desember 2024, serangkaian ledakan mengguncang kota Tartus. Suara ledakan dahsyat dan kilatan cahaya yang menerangi langit malam mengejutkan penduduk setempat. Serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel ini tidak hanya menghancurkan fasilitas militer, tetapi juga merenggut nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa motif di balik serangan ini? Dan bagaimana tragedi ini akan memengaruhi masa depan kawasan tersebut? Mari kita telusuri bersama. Sebentar, sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan konten mendalam seperti ini. Jika menurut Anda video ini penting, share ke orang-orang terdekat agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Dukungan Anda berarti untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Segmen 1. Tartus adalah kota pelabuhan terbesar kedua di Suriah, terletak di pesisir Laut Tengah. Kota ini memiliki arti strategis, baik secara militer maupun ekonomi. Selain menjadi jalur utama perdagangan, Tartus juga merupakan lokasi pangkalan Angkatan Laut Rusia, sekutu utama Suriah dalam konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Bagi Israel, Tartus sering dianggap sebagai titik penting dalam upaya untuk mengganggu jalur pengiriman senjata kepada Hizbullah, kelompok militan yang berbasis di Lebanon. Karena itu, serangan seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Namun kali ini dampaknya sangat luar biasa, mengguncang tidak hanya Tartus tetapi juga emosi masyarakat internasional. Segmen 2. Menurut laporan saksi mata dan media lokal, serangan dimulai sekitar pukul 23.49 waktu setempat. Warga yang awalnya tengah tertidur atau bersantai di rumah, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga. Salah seorang saksi mata, Ahmed, menceritakan, "Saya sedang bersiap tidur ketika tiba-tiba terdengar suara seperti gemuruh kecil, lalu kaca jendela pecah. Kami berlari keluar rumah hanya untuk melihat langit penuh cahaya dan asap hitam pekat. Ledakan tersebut begitu kuat hingga menyebabkan getaran seperti gempa bumi. Bahkan, beberapa sensor seismik mencatat aktivitas setara dengan gempa berkekuatan 3,1 skala Richter. Saya merasa seperti tanah bergerak di bawah kaki saya," ujar Fatima, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dekat lokasi serangan. Target utama serangan ini dilaporkan adalah depot senjata militer di sekitar Tartus. Ledakan di lokasi ini menciptakan api besar yang terus membakar selama beberapa jam, menyulitkan tim pemadam kebakaran dan penyelamat untuk mendekat. Segmen 3. Selain kerusakan fisik yang signifikan, serangan ini juga membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar. Beberapa warga sipil dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak. Rumah sakit di Tartus kewalahan menangani korban, dengan sebagian besar korban menderita luka bakar parah atau cedera akibat puing-puing bangunan yang runtuh. "Saya kehilangan anak laki-laki saya," ujar seorang ayah dengan suara gemetar di depan rumah sakit setempat. "Dia hanya seorang bocah yang tidak tahu apa-apa tentang perang. Kenapa ini harus terjadi pada kami?" Bagi banyak penduduk Tartus, malam itu akan selalu dikenang sebagai salah satu malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Trauma dan ketakutan akan serangan lanjutan menghantui mereka yang selamat. Segmen 4. Meskipun Israel belum memberikan pernyataan resmi tentang serangan ini, banyak pengamat percaya bahwa serangan ini adalah bagian dari upaya Israel untuk melumpuhkan jaringan pengiriman senjata canggih dari Iran ke Hizbullah. Selama bertahun-tahun, Israel telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah, menargetkan fasilitas militer, depot senjata, dan konvoi logistik. Namun serangan kali ini berbeda. Intensitas dan daya hancurnya membuat banyak pihak menyebutnya sebagai Hiroshima di Tartus. Media Israel sendiri menggambarkan serangan ini sebagai salah satu yang paling efektif dalam menghancurkan infrastruktur militer Suriah. Para analis juga menunjukkan bahwa waktu serangan ini sangat strategis. Mengingat meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di kawasan tersebut, dengan menyerang fasilitas di Tartus, Israel tidak hanya mengirimkan pesan kepada Suriah, tetapi juga kepada Iran dan Rusia. Segmen 5. Serangan ini segera memicu reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Pemerintah Suriah mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Rusia, sebagai sekutu Suriah, juga mengungkapkan kekhawatirannya atas eskalasi konflik di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, beberapa negara barat yang sering mendukung langkah-langkah Israel justru bungkam atau memberikan tanggapan yang minim.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut, di mana kepentingan berbagai negara sering kali berbenturan. Segmen 6. Dalam tragedi ini, suara para korban menjadi pengingat akan dampak nyata dari konflik yang berkepanjangan. Kami hanya ingin hidup dalam damai, ujar Khaled, seorang penduduk Tartus yang kehilangan rumahnya akibat serangan. Kami tidak peduli tentang politik atau perang. Kami hanya ingin anak-anak kami tumbuh tanpa rasa takut. Trauma yang ditinggalkan oleh serangan ini akan memakan waktu lama untuk sembuh. Namun, di tengah kehancuran masih ada harapan. Banyak organisasi kemanusiaan mulai mengirimkan bantuan ke Tartus, membantu para korban memulai proses pemulihan. Pemirsa, tragedi di Tartus adalah pengingat akan biaya kemanusiaan yang harus dibayar dalam konflik yang berkepanjangan. Serangan ini bukan hanya tentang strategi militer atau kepentingan geopolitik, tetapi juga tentang penderitaan manusia yang sering kali terabaikan. Mari kita berdoa agar kedamaian dapat segera terwujud di kawasan ini, dan tragedi seperti ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akan terus memberikan pembaruan terkini tentang peristiwa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.